Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku. Hari ini Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Minggu 19 Oktober 2025. Kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 12. Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Tema kita, musuh jadi sahabat. Dalam dunia politik ada istilah, tidak ada musuh, tidak ada kawan, yang ada adalah kepentingan. Sebenarnya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat tidak suka dengan pemerintahan Romawi. Oleh karena ada kepentingan menyingkirkan Yesus, mereka memakai jalur hukum Romawi. Saat itu Pontius Pilatus memerintah sebagai gubernur di daerah Yudea. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat berharap Pilatus mengadili Yesus dan memberi hukuman mati. Tuduhan-tuduhan mereka terhadap Yesus antara lain: pertama, menyesatkan bangsa Yahudi; kedua, melarang membayar pajak kepada Kaisar; ketiga, mengatakan dirinya adalah Mesias, Raja. Pilatus tidak memproses tuduhan pertama dan kedua karena bukan bagiannya mengurusi ajaran Yahudi. Pilatus tertarik membahas tuduhan ketiga karena jika Yesus menjadi raja, bisa saja kedudukannya sebagai gubernur akan terancam. Maka ia bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu Pilatus berkata kepada imam-imam bahwa ia tidak mendapati kesalahan Yesus. Kemudian Pilatus menyerahkan Yesus kepada Herodes. Kelihatannya Herodes sangat senang melihat Yesus ada di hadapannya karena ada kesempatan untuk mengolok-olok Yesus. Lalu Herodes mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus dan mengirim dia ke Pilatus kembali. Pilatus dan Herodes yang sebelumnya bermusuhan, kini bersahabat. Dengan adanya kepentingan yang sama, musuh pun bisa jadi sahabat. Pilatus dan Herodes bersahabat karena memiliki kepentingan yang sama, yaitu memperoleh dukungan rakyat Yahudi dengan cara menyingkirkan Yesus.
Kepicikan hati mereka berdua terlihat jelas oleh Yesus. Persahabatan mereka semu. Ada ketakutan, kedudukan mereka terusik. Musuh menjadi sahabat sah-sah saja dan baik, asalkan di dalamnya ada pengampunan dan perdamaian, bukan karena kepentingan. Sikap Yesus menunjukkan teladan hati yang mengampuni, rela memberi diri dan menderita demi kebaikan sahabatnya. Itulah sahabat sejati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu untuk pagi yang indah ini. Pagi di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan pagi di mana kami akan berangkat ke gereja bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang lainnya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tolonglah kami untuk menjadi sahabat yang menunjukkan teladan hati mengampuni, rela memberi, dan menderita demi kebaikan sahabatnya. Berkati kami, agar kami mampu menjadi sahabat bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari ini. Amin.